Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali hadada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yaghfir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul di rumahnya Bapak Aspandi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka kita mensyukuri atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan organ tubuh kita, waktu kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagai bentuk ta'limul qulub, kita mengikatkan hati-hati di antara kita semua sebagai bentuk upaya menjalin kekuatan berjamaah dalam rangka kita menguatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berkenan memberikan kepada kita ilmunya yang bermanfaat, yang mana dengan ilmunya yang bermanfaat kelak dapat menjadi panduan kita melakukan amalan-amalan kepada Allah, dan amalan-amalan tersebut juga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Fatihillah, rahimakumullah. Setelah beberapa minggu yang lalu kita diuji dengan berbagai macam ujian, baik kekeringan, bahkan beberapa daerah dilanda kebakaran, gitu kan. Kemudian pasca kebakaran pun hujan yang cukup di beberapa titik itu cukup deras dan dibarengi dengan angin yang kuat, dan ada beberapa rumah di Megang Sakti itu yang atapnya itu terangkat, dan bahkan dindingnya ada yang jebol, gitu kan. Itu di Kampung 5, gitu kan. Dari rangkaian ujian itu tentunya bagi orang-orang yang beriman ini semakin menguatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman hendaklah senantiasa mengambil hikmah di balik setiap ujian, di balik setiap musibah yang Allah pergilirkan kepada kita semua. Dan untuk orang-orang yang jauh dari Allah justru akan merutuki setiap keadaan. Waktu giliran kering merutuk, tidak hujan-hujanan, dikasih hujan merutuk juga, banjir, gitu kan. Jadi dalam kondisi apapun, bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang tidak ada keyakinan kepada Allah, dia akan senantiasa
ngomel, ngerutu, ataupun mengungkapkan perasaan-perasaan yang tidak tawakal, tidak ada rasa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita semua yang diberikan pemahaman, pengetahuan, hendaklah apapun kondisi yang menimpa kita, itu kita jadikan sebagai bentuk rasa apa istilahnya itu ya, semakin mengikatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk ketergantungan kita seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kondisi kesulitan, ya kita bergantung kepada Allah dengan berdoa, ikhtiar, dan dibarengi dengan kesabaran. Ketika kita diberikan kenikmatan, maka jangan lupa bahwa kita juga senantiasa seorang hamba yang senantiasa juga tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun harus dibarengi dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya kehidupan kita ini itu senantiasa diiringi ataupun dikendalikan oleh nafsu, hati, dan akal. Akal yang Allah anugerahkan kepada seluruh makhluknya, tetapi hati, akal, dan nafsu itu Allah anugerahkan kepada makhluknya, manusia mungkin, dan binatang. Tetapi manusia mempunyai spek yang berbeda, dengan mempunyai kualitas yang berbeda. Dan tentunya tidak semua makhluk Allah itu diberikan akal dan nafsu. Ada makhluk yang hanya diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu, yaitu malaikat. Dan ada juga makhluk yang tidak diberikan akal, nafsu gitu kan, ataupun mungkin diberikan akal dan nafsu wallahu alam ya, tetapi yang jelas tidak diberikan kolbu, hati gitu kan. Nah, tentunya manusia makhluk yang mulia, Allah iringi akal dan nafsu itu dengan kolbu, yaitu hati, dan hati itulah yang akan mengontrol seseorang itu, apakah dia melakukan fujuroha atau watakwaha, apakah dia akan melakukan jalan-jalan keburukan atau dia akan menyusuri jalan-jalan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu dan akal ini apabila tidak dikendalikan, apabila tidak diarahkan, maka dia akan berjalan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kesenangannya. Dan kecenderungan nafsu itu senantiasa melakukan aktivitas tanpa pertimbangan, melakukan tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Itu kecenderungan nafsu. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu itu tidak memikirkan efeknya, gitu, ngomong tidak mikir akibatnya, itu dorongannya dorongan nafsu, gitu kan. Begitupun akal ketika berpikir melakukan sebuah tindakan tanpa mengukur dampak baik buruknya, itu pun juga ditunggangi oleh nafsu, gitu kan. Dalam hal apapun, gitu kan. Baik dalam keluarga, gitu kan. Ketika kita terlalu menuntut anak yang berlebihan pun, tanpa kita melihat efek dari tuntutan orang tua, jangan-jangan itu nafsu kita
yang mendorong anak tersebut gitu kan. Nah, begitupun dalam hal yang lain, dalam hal usaha juga seringkali nafsu itu mengiringi. Ketika kita melihat sebuah prospek tanpa kita ukur kemampuan ataupun tanpa kita ukur dampak akibat kedepannya, kadang-kadang jalan saja ya, walaupun itu boleh-boleh saja, tetapi ketika tanpa diiringi dengan pertimbangan, takutnya itu nanti nafsu yang mendominasi gitu kan. Dalam hal apapun, ketika kita tanpa memikirkan pertimbangan, tanpa memikirkan akibatnya, itu kecenderungan nafsu yang bertindak, nafsu yang menunggangi. Nah, makanya kita hendaklah ketika melakukan apapun, baik yang kecil maupun yang besar, itu harus penuh dengan pertimbangan, harus penuh dengan pemikiran dampak, sebab dan akibat yang akan ditimbulkan apabila kita melakukan itu. Hatta walaupun sekedar omongan. Kadang-kadang orang ngomong itu tanpa mikir, gitu kan. Setelah ngomong baru mikir, nah itu yang susah, gitu kan. Ngomongnya nyelekit baru mikir, asal nyeplos, gitu kan. Nah, kadang-kadang ketika seperti itu kecenderungan nafsu yang mendominasi dirinya. Nah, jadi kita bisa melihat orang-orang yang sering kali menyakiti perasaan, menyakiti hati, ya, itu kemungkinan dorongannya itu dorongan nafsu yang menunggangi di dalam dirinya. Kemudian kalau hati itu akan lebih cenderung hati-hati, gitu kan. Nah, jadi kalau orang berpikir dengan hati, itu dia akan lebih cenderung hati-hati, dan setiap geraknya akan penuh dengan pertimbangan, dan setiap tindakannya akan senantiasa memikirkan dampak akibatnya. Nah, jadi orang yang melakukan aktivitas, kegiatan dengan kolbunya, dengan hatinya, dia akan berjalan dengan waspada, dengan memikirkan efeknya, dengan memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Hatta walaupun berkata-kata, ketika kita mau ngomong sesuatu, itu sudah memikirkan kira-kira dia yang diomong itu tersinggung tidak, ya kan? Dia yang diomongi itu sakit hati tidak. Nah, itu orang yang senantiasa melakukan apa namanya? Orang yang senantiasa mengedepankan kolbunya, yang senantiasa mengedepankan hatinya. Bahkan dalam hal apapun, dalam keluarga pun, ketika kita lebih mendominasi dengan hati, ya insya Allah itu juga kita akan lebih apa istilahnya itu, lebih tenang, lebih gembira di suasana keluarga itu. Karena ketika kita nyuruhnya tidak dengan nafsu, tetapi dengan hati. Ketika kita memberikan arahan, baik pada istri maupun anak-anak kita, itu pun dengan hati, bukan dengan nafsu. Begitupun dengan aktivitas-aktivitas usaha, ataupun aktivitas-aktivitas apapun, ketika itu dilakukan dengan mencondongkan hati, maka insya Allah itu akan lebih adem diri kita, hati kita, dan akan lebih terjaga apa istilahnya itu, keselamatan diri kita, dan tidak terjebak ke dalam nafsu, gitu kan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, saya pernah mendengar Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguh seandainya anak Adam itu diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, pasti dia ingin memiliki lembah yang kedua. Dan seandainya dia sudah diberikan yang kedua, pasti dia ingin mempunyai yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapa yang
bertaubat. Nah, jadi di sini nafsu itu ketika tidak dikendalikan, dia akan terus menuntut, mendorong orang itu melakukan sesuatu tersebut terus menerus, gitu kan. Dalam hal apapun, ketika nafsunya makan, gitu kan, dia akan terus makan, gitu kan, tanpa tak ada kepuasan. Begitupun ketika sudah terjebak ke dalam aktivitas-aktivitas yang itu mengakibatkan kesenangan secara fata morgana, dengan kesenangan fata morgana itu ya kesenangan yang seolah-olah indah, tetapi hakikatnya itu justru menyengsarakan. Seperti kesenangan judi mungkin, gitu kan, kesenangan obat-obatan, itu sesuatu yang mungkin dalam pikirannya itu sesaat kesenangannya, tetapi dampak yang diakibatkannya itu justru sangat besar sekali, gitu kan. Minum-minuman mungkin, gitu kan, yang dampak negatifnya itu sangat dirasakan, bukan hanya oleh dirinya, tetapi dirasakan oleh orang lain, bahkan keluarganya sendiri, gitu kan. Karena ada teman saya itu juga ya, dulu alim, gitu kan, tapi terkena wala alam itu, terkena judi. Itu efeknya luar biasa. Sampai sekarang pun ya Allah kayak sulit sekali dia melepaskan itu, gitu kan. Judi, tapi sudah merembet infonya ya ke obat-obatan juga, gitu kan. Sampai anak istrinya jadi korban, gitu kan. Padahal PNS gajinya habis, gitu kan. Bahkan saking dorongan itu sempat dia melakukan nekatnya itu ya mengambil hak orang lain, maling, gitu kan. Sampai dia nekat melakukan seperti itu. Jadi rentetannya sangat banyak sekali. Nah, itu karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, gitu kan. Nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Maka ada nasihat dari para ulama yang diambil dari keterangan-keterangan hadis, dari keterangan-keterangan sirah Nabi Muhammad SAW, bahwa agar kita bisa senantiasa menghidupkan hati, agar hati ini penuh dengan pertimbangan, supaya kita bisa menjaga kehidupan kita tidak seenaknya, maka ada 4 hal yang harus kita jaga supaya bisa menghidupkan hati kita. Yang pertama, yaitu nasihat yang pertama itu adalah zikrul maut. Jadi hati ini itu senantiasa diingatkan untuk senantiasa mengingat kematian, gitu kan? Karena bagi hati yang senantiasa diingatkan dengan kematian, dia akan senantiasa bertafakur kepada Allah agar senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah dan memandang kehidupan ini tidak akan selamanya, gitu kan. Akan memandang dunia ini suatu saat cepat atau lambat kita akan meninggalkannya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan sekali kalau seandainya kita senantiasa diingatkan oleh Allah melalui orang-orang yang telah mendahului kita, dengan orang-orang yang telah meninggal, dengan orang bahkan mungkin di antara keluarga kita ada yang meninggal, tetapi tidak ada tafakur di dalam hati kita. Tidak ada rasa kesedihan, bukan kesedihan, rasa ketaubatan. Ketaubatan untuk menguatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat merugikan sekali bagi orang-orang yang ketika dihadapkan menghadiri pemakaman, menghadiri takziah,
tetapi justru diisi dengan apa istilahnya itu ya, canda yang berlebih-lebihan. Pada saat proses memandikan, pada saat proses mengafani, menguburkan, itu kan saat-saat ujian kesadaran bagi orang-orang yang beriman. Kelak suatu saat saya akan seperti si fulan. Kelak suatu saat saya akan seperti si mayit ini, gitu kan. Dan sudah seberapa banyak bekal yang saya siapkan. Sudah seberapa banyak amal ibadah yang saya lakukan. Harusnya itu yang menjadi renungan, tafakur bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita lihat, Masya Allah gitu kan, justru sebaliknya. Waktu ngafani malah sibuk diposting gitu kan, difoto. Ngafani ya sibuk difoto. Ngubur sibuk difoto. Bahkan yang foto itu ya keluarganya gitu kan. Jadi tidak ada rasa kesedihan, tidak ada rasa ya kesedihannya itu mungkin ya hanya sesaat itu saja gitu kan. Nangisnya hanya sesaat itu saja. Setelah lepas dikuburkan ya sudah lupa gitu kan. Lupa dengan musibah ujian yang Allah telah berikan. Seharusnya itu menjadi pengingat yang kuat bagi orang yang beriman bahwa kematian itu cepat atau lambat akan menghampiri kita. Maka hati yang senantiasa diasah dengan mengingat kematian, dia akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan semakin bersih dan hati akan semakin bisa mengendalikan akal dan nafsu kita, gitu kan. Maka ada sebuah ungkapan, hiduplah sekehendakmu, tapi ingatlah kamu akan mati. Gitu kan? Hiduplah sekehendakmu, tapi ingatlah kamu akan mati. Nah, jadi boleh kita hidup melakukan apapun, tapi ingatlah setiap perilaku, setiap perbuatan yang kita lakukan, suatu saat akan kita tinggalkan. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Sehebat-hebatnya orang di dunia, suatu saat juga akan mati. Seterkenal-terkenalnya orang juga semua akan mati. Semuanya akan meninggalkan dunia ini. Maka ada sebuah hadis yang mengingatkan tentang kematian. Ingatlah kematian karena dia akan memutus kenikmatan dunia. Nah, jadi merugilah bagi orang-orang yang terlalu mengejar dunia ini tanpa memperhatikan akhiratnya, tanpa memperdulikan akhiratnya. Justru itu sangat merugikan sekali. Karena hakikatnya dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah kenikmatan yang semu, kenikmatan yang tidak akan dibawa selamanya. Kenikmatan yang tidak akan dirasakan selamanya. Tetapi kenikmatan yang hanya dirasakan sesaat. Bahkan dalam suatu riwayat, kenikmatan dunia itu hanyalah 1% dari kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, gitu kan. Dan tentunya sangat rugi sekali seandainya kalau kita menguras waktu kita, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita hanya mengejar yang 1% dan kita meninggalkan yang 99%, gitu kan. Satu hari selama 24 jam itu paling waktu ibadah kita berapa jam, gitu kan. Sholat katakanlah 15 menit, ya yus kesuwan 15 menit itu. 5 menit lah. 15 menit taruhlah dengan sunahnya, dengan zikirnya, gitu kan. Jarang. Nah itu 5 waktu katakanlah 1 jam lah itu kan untuk ibadah kepada Allah. Ya mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya, gitu kan. Sedangkan 23 jam dipotong tidur taruhlah 60 jam, 6 jam. 8 jam jarang lah kita tidur 8 jam kan. 6 jam paling.
Berarti tinggal 23 dikurang 6, 17. Nah, 17 jam. 17 jam taruhlah untuk kerja 8 jam. Kerja katakanlah untuk ibadah juga gitu kan. 8 jam. Berarti masih ada 9 jam. 9 jam kadang-kala waktu yang mubazir gitu loh. Dikatakan sia-sia tidak, bukan. Ya mubazir itu sia-sia, tetapi lebih dilewatkan begitu saja. Ya, dilewatkan begitu saja. Dengan ibadah yang sedikit seperti ini, setiap orang pengennya mati masuk surga, gitu kan. Dengan harapan yang sangat besar, yaitu masuk surga, tetapi dengan tindakan dan perbuatan yang seminim mungkin, gitu kan. Apakah kiranya itu akan bisa, gitu. Walaupun mungkin ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap muslim itu akan masuk surga, gitu kan. Tetapi tentunya dengan proses yang pembersihan dulu, gitu. Dan pembersihan ketika di akhirat itu akan lebih pedih, akan lebih susah, akan lebih payah ketika kita melakukan pembersihan ketika di dunia. Ya, cara pembersihannya dengan apa? Ya dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak infak, sedekah ataupun menjalankan perintah agama. Itu hakikatnya adalah pembersihan diri kita. Pembersihan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tentunya melakukan pembersihan di dunia itu akan lebih mudah dibandingkan ketika kita dibersihkan oleh Allah di akhirat. Karena dalam riwayatnya ketika kita dibersihkan di dalam akhirat, auzubillah min zalik, gitu kan, dimasukkan ke dalam neraka yang panasnya itu tidak ada bandingannya. Begitupun panasnya di dunia itu mungkin hanya 1% dari panasnya api neraka. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi hendaklah kita dengan senantiasa memperbanyak ibadah, menjadikan Allah itu satu-satunya tujuan hidup kita, sehingga akan bisa menjadikan hidup kita ini penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kedua, nasihat yang kedua supaya hati kita ini terjaga, yaitu berbuatlah atau bekerjalah apa yang kamu kerjakan sekehendakmu, tapi apa yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya ini mungkin mengingatkan kita, itu kan nasihat yang kedua, itu kan, berbuatlah apa saja yang akan kamu kerjakan sekehendakmu, tapi ingatlah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Gitu. Nah, jadi tentunya ketika kita mengingat nasihat ini, ya ini juga akan menjadikan kita lebih hati-hati, gitu kan? Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kelak di akhirat Allah akan pertanyakan, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban, gitu kan? Bukan berarti kita melakukan tanpa adanya pertanggungjawaban, sehingga apapun yang kita kerjakan dengan seenaknya saja kita lakukan. Itu tidak ada keadilan kalau seandainya tidak ada pertanggungjawaban. Orang yang kuat akan menindas yang lemah, gitu kan. Orang yang kaya akan menghina si miskin barangkali, gitu kan. Orang yang pintar akan mengolok-olok orang yang bodoh. Nah, itu ketika tidak ada pertanggungjawaban, ya tidak ada keadilan Allah kepada
hambanya. Dan inilah nasihat yang mungkin bisa menguatkan hati kita dan menjadikan hati kita ini bisa lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupan kita. Kita ingat apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ada sebuah nasihat ini, kerjakanlah apapun yang mau kamu kerjakan, gitu kan? Tapi ingatlah yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga bagi hati yang hidup, bagi hati yang bersih, dia akan berpikir dan hanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, gitu kan? Dia hanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Dia akan menjadikan waktunya dengan waktu yang penuh manfaat, penuh kebaikan-kebaikan, sehingga kehidupannya ini akan lebih bermakna lagi. Seperti sebuah kisah gitu kan, tentang kapak itu. Pernah dengar kan kapak? Satu kapak, pertanyaannya 40 hari tidak selesai gitu kan. Nah itu kan nah jadi itu dikisahkan itu, gimana kisahnya itu ya, ada seorang raja yang dia sudah mau meninggal gitu kan, dikisahkan itu kan. Nah raja ini membuat sayembara gitu kan, membuat sayembara kepada seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mau menemani saya dikubur katanya selama 40 hari. Tidak tahu cerita ini benar apa fiktif itu kan. Tapi kita ambil hibrahnya. Kita ambil pelajarannya. Kita ambil pelajarannya. Nah, menemani aku atau raja di dalam kubur selama 40 hari, maka akan aku berikan seluruh kerajaanku, kata si raja itu. Tapi wong ya berpikir kan, nemani 40 hari di dalam kubur gitu kan. Oh, tidak ada yang mau gitu kan. Tetapi ada satu orang yang mau, seorang pemuda, yang mana pemuda itu terkenal pemuda yang sangat miskin. Berarti nekat dia kan. Ada apa lah 40 hari gitu kan. Terus nekat ya kan. Akhir cerita ya raja itu wafat, sehingga dibuat 2 kuburan gitu kan. Yang satu untuk mengubur si raja dan satu untuk mengubur si pemuda tadi. Ya tentunya kuburannya didesain lah supaya dia tidak meninggal. Mungkin dibuat lubang udara atau dibuat apa, atau dikasih oksigen atau cak mano, yang intinya itu tidak menyebabkan dia meninggal. Nah, di dalam kubur itu dikisahkan yang pertama sekali didatangi itu adalah pemuda tadi, pemuda yang menemani si raja tadi gitu kan. Gitu kan. Sehingga ditanya oleh malaikat itu, wahai pemuda gitu kan, apa yang kamu punya gitu kan. Maka pemuda itu menjawab, yang aku punya hanyalah kapak gitu kan. Dari kapak itu ditanya lagi, dari mana kamu dapatnya gitu kan. Terus ditanya lagi, untuk apa kamu gunakan gitu kan. Kemudian hasil yang kamu gunakan itu kamu gunakan untuk apa? Oh, terus pertanyaannya tuh 40 hari tidak selesai gitu kan. Bahas kampak itu Pak gitu kan. Sehingga selesailah 40 hari itu, pemuda itu keluar dan mau diberikan kerajaannya, pemuda itu menolak gitu kan. Wah, aku tidak mau menerima kerajaan ini. Satu kampak pertanyaan 40 hari tidak selesai, apalagi seluruh kerajaan ini gitu kan. Nah, tentunya tidak sanggup dia menjawab pertanyaan dari para malaikat. Ya, artinya kesusahan di dalam kubur tentunya itu kesusahan yang amat sangat payah ketika kita dibandingkan dengan di dunia gitu kan. Ya, tentunya ini menjadi sebuah renungan ataupun pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa apapun yang kita lakukan ya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita memiliki harta, kita didapatkan harta itu dari mana, kemudian harta itu digunakan untuk apa gitu kan. Kemudian efek dari harta itu mungkin juga akan dipertanyakan gitu kan, dan berbagai macam hal gitu kan. Semuanya
itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak akan terlepas apapun yang kita miliki, tidak akan terlepas apapun aktivitas perbuatan yang kita lakukan itu kecuali pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan dalam ayat itu, walaupun sekecil biji zarrah gitu kan. Ketika kebaikan yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarrah, maka itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika keburukan yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarrah, maka itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun tindakan, perbuatan yang kita lakukan, kecil, besar, itu kan, disengaja maupun tidak disengaja, maka itu semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu mengisahkan ataupun menceritakan tentang nasibnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan terkenal dengan kekayaannya, sahabat yang paling kaya. Maka kata Nabi, kelak Abdurrahman ini akan masuk surga dengan merangkak katanya. Jadi mendengar kata-kata Nabi ini, Abdurrahman bin Auf menangis sejadi-jadinya gitu kan. Dikatakan oleh Nabi, Abdurrahman ini akan masuk surga dengan merangkak. Ya karena dengan banyaknya harta yang dia miliki. Tetapi ketika Abdurrahman mendengar nasihat ataupun kata-kata Nabi Muhammad SAW, maka menjadikan dia lebih dermawan. Jadi seluruh dia gunakan hartanya itu untuk kebaikan. Gitu kan. Dalam riwayat bukan seluruh, tetapi Abdurrahman menjadi orang yang dermawan. Gitu kan. Setiap ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, dia turut serta dalam kebaikan, terutama membantu sahabat-sahabat ataupun kaum muslimin pada waktu itu dalam hal peperangan, dalam hal jihad, dalam hal membantu kaum muslimin, dalam hal apapun. Abdurrahman tidak pernah telat dalam membantu dengan hartanya untuk dalam rangka dakwah fisabilillah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Sehingga Abdurrahman termotivasi dengan kata-kata Rasul, ya Rasulullah, maka akan aku gunakan semua hartaku ini untuk dakwah. Akan aku gunakan semua kekayaanku ini untuk agamanya Allah. Karena dia, Abdurrahman bin Auf, tidak mau nanti ketika masuk surga dengan merangkak. Maka sangat naif kalau seandainya ada orang yang berpikir orang popolan yang surga yang emperane gitu kan. Enak pun yang emperane gitu kan. Itu kan ngeles itu kan. Ngeles kalau dia itu tidak mau apa istilahnya tuh. Bermalas-malasan mungkin gitu kan. Ataupun tidak mau mengambil peluang melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, nasihat ulama tentang menghidupkan kolbu agar bisa penuh dengan pertimbangan, yaitu cintailah semua yang akan kamu cintai, pasti semua itu akan berpisah darimu. Cintailah semua yang akan kamu cintai, pasti akan berpisah darimu. Nah, jadi tentunya ini nasihat juga bagi hati kita, pengingat kita, bahwa apapun yang kita sukai, apapun yang kita cintai, itu pasti akan berpisah dari diri kita. Kecuali satu, yaitu cinta kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai cinta kita kepada Allah itu mengalahkan kecintaan kita kepada apapun, termasuk kepada diri kita sendiri, termasuk kepada keluarga kita, gitu kan. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga itu menghalangi kecintaan kita kepada Allah. Karena apapun yang kita cintai di dunia ini, keluarga, harta, gitu kan, tahta, itu semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan meninggalkan kita, dan ketika kita meninggal, yang kita cintai pun tidak akan ikut menemani kita, ya, kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis itu kan, ketika seseorang itu meninggal, maka akan diiringi dengan 3 hal. Yang pertama akan diiringi dengan keluarganya, yang kedua diiringi dengan hartanya, dan yang ketiga akan diiringi dengan amal perbuatannya. Nah, 2 hal tersebut akan kembali, keluarga dan harta. Amal perbuatan yang akan menemani diri kita sampai hari pembalasan, sampai di akhirat kelak. Jadi ketika amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah, ya maka itu akan menjadi kerugian bagi kita semua. Tetapi ketika amal perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya berlandaskan kepada Allah, dan kita laksanakan semata-mata mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ini akan menjadikan keberuntungan, keuntungan, dan menjadi bekal pembelaan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan di dunia ini hakikatnya tidak ada yang lebih dicintai kecuali diri kita sendiri, gitu kan. Jadi kecintaan tertinggi seseorang itu hakikatnya pada dirinya sendiri, gitu kan. Maka itu pun akan kita tinggalkan. Maka tidak ada kecintaan yang abadi kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun dituntut dengan nasihat ini untuk senantiasa mempersiapkan diri kita dengan sesuatu yang tidak akan berpisah dengan kita. Apa sesuatu yang tidak berpisah dengan kita? Yaitu amal ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Itu yang kelak akan membela kita di akhirat, gitu kan. Itu yang kelak akan melindungi kita dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita banyak ibadah sholatnya, maka sholat ini yang akan menjadi pembela kita. Di saat kita banyak ibadah ngajinya, itu pun akan menjadi pembela kita. Di saat kita mempunyai pahala sedekah kita, maka itu pun juga akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dituntut untuk mencintai semua sesuatu apapun itu karena Allah, gitu kan. Maka kita akan bertemu dengannya kelak di akhirat. Dengan kita mencintai sesuatu yang tidak akan berpisah, yaitu amal kebaikan, maka kita pun dituntut untuk mencintai apapun, sesuatu apapun itu karena Allah. Maka ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, maka cintanya itu kelak akan bertemu di akhirat. Termasuk ketika kita mencintai keluarga kita, ya kita mencintai karena Allah. Ketika kita mencintai harta kita, ya kita mencintai karena Allah. Sehingga tidak ada rasa beban ketika semua itu diambil oleh Allah. Ketika ada keluarga kita diambil oleh Allah, ya kita ikhlas. Karena hakikatnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika kita diberikan harta, kemudian diberikan musibah, ya kita akan cepat mudah ikhlas, gitu kan? Karena kita sudah yakin ini hanya sekedar titipan dari Allah, gitu kan? Ketika kita melakukan usaha pun mungkin tidak sesuai dengan harapan, ya kita pun akan cepat ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Jadi sangat indah seorang muslim
Apabila hati ini sudah bersih, hati ini sudah terasah, maka dia akan mudah cepat ikhlas, mudah cepat sabar, dan mudah cepat syukur, gitu kan. Karena dirinya akan beranggapan bahwa sesuatu itu yang dimiliki, yang dicintai, itu tidak akan tidak akan mengiringinya sampai akhirat. Apapun yang dicintai selain Allah itu akan berpisah darinya, cepat atau lambat, itu kan. Sesuatu yang kita cintai itu akan berpisah dari diri kita. Maka cintailah selain cinta kita kepada Allah, sesuatu yang tidak akan berpisah tadi ya, selain amal perbuatan itu. Cinta kita kepada Allah, kemudian jejak-jejak yang kita lakukan di atas dunia itu pun akan senantiasa tercatat, gitu kan? Tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi di amal perbuatan. Maka ketika jejak yang kita tinggalkan itu kebaikan, ya maka akan dicatat sebagai amal kebaikan. Tetapi ketika jejak yang kita tinggalkan itu keburukan, kemaksiatan, ya itu pun akan tercatat sampai akhirat, bahwa catatan-catatan itu akan tersimpan rapi, gitu kan. Seperti mungkin orang ujian itu kan, itu siswa yang tidak masuk itu kan guru nyatat itu kan, oh kamu alfa berapa hari, gitu kan, sakit berapa hari, gitu kan, bolos berapa hari, tanpa sepengetahuan berapa hari, ya. Begitupun kita sedetil apapun itu akan tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka sebagaimana tadi orang mati diantarkan oleh 3 hal, maka kita hendaklah memperbanyak ataupun mencintai sesuatu yang akan mengiringi kita, yaitu mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai amal ibadah, gitu kan. Mencintai jalan dakwah. Walaupun dakwah ini jalan yang penuh dengan liku-liku, gitu kan. Tetapi karena sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, dan kita yakin bahwa setiap tepak jejak yang kita tinggalkan di jalan dakwah ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melangkah dari rumah, hadir di dalam pertemuan ini, itu boleh akan menjadi catatan tersendiri yang kelak akan menjadi pembelaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membela kebenaran di negeri kita, gitu kan, itu pun akan menjadi catatan keperpihakan kita kepada kebaikan. Ketika kita membela, mendukung orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, pemimpin-pemimpin yang kita anggap baik, maka itu pun akan menjadi amal tersendiri bagi diri kita. Sehingga kita memilih mencintai, melakukan perbuatan itu bukan karena dorongan nafsu, tetapi karena dorongan hati. Nah, saat ini kan banyak sekali orang melakukan tindakan itu dengan tindakan nafsu. Wani piro, itu nafsu lagi, bukan lagi nafsu itu tuh, itu mbahnya nafsu, gitu kan. Sehingga dia mengukur segala sesuatu itu dengan materi. Dia mengukur segala sesuatu itu dengan kesenangan yang dia dapatkan. Dia mengukur segala sesuatu itu dengan keuntungan secara keduniaan. Itu tabiat nafsu, gitu kan. Nafsu itu cenderung menyukai kesenangan tanpa pertimbangan, tanpa dampak, gitu kan. Maka jangan sampai kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu melakukan aktivitas apapun tanpa adanya tanpa mengedepankan hati kita, tanpa mengedepankan pertimbangan-pertimbangan dan memikirkan dampak yang diakibatkannya. Maka ada sebuah kisah seorang pengusaha yang sangat cinta terhadap hartanya, gitu kan. Ada sebuah kisah Pak Haji Umar, pengusaha yang
banyak sekali sedekah itu kan. Yang gemar sekali dia sedekah. Sampai-sampai orang itu bertanya, Pak Haji gitu kan, apakah Pak Haji ini tidak sayang dengan hartanya itu kan? Kok di seringnya sedekah gitu kan? Kata Pak Haji ini, justru aku ini orang yang paling cinta dengan hartaku gitu kan. Justru aku ini orang yang paling pelit dengan hartaku. Makanya aku pengen aku mati hartaku ini ku bawa. Caranya gimana? Ya caranya titipkan di masjid, titipkan di anak-anak yatim, dititipkan dengan orang-orang yang kesulitan, dititipkan di jalan dakwah gitu kan. Nah, itu sebagai bentuk cinta dengan harta. Karena dia tidak mau hartanya ini tidak dia bawa gitu kan. Nah, karena hakikat harta ini ya hanya akan apa ya, ibaratnya itu maaf ngomong ya kayak makanan gitu kan, keluarnya jadi kotoran gitu kan. Nah, hanya sebatas itu harta itu kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Tetapi harta yang akan dibawa kita sampai mati itu adalah harta yang kita gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada kisah seorang mungkin pernah lihat di video-video singkat itu kan di TikTok atau di Facebook, itu Haji Johar Arifin di Gresik gitu kan. Dia itu punya pabrik pupuk PT Polowijo gitu kan. Memang dia dari lahir itu sudah keturunan dari bapaknya. Jadi memang dia itu dari lahir lah kaya raya gitu kan. Sehingga ya lahir dari keluarga kaya, lahir dari kondisi kemewahan, ya masa mudanya mungkin penuh dengan nafsu yang mengiringinya. Tapi di akhir-akhir hayatnya mungkin hidayah Allah berikan kepada beliau, sehingga dia bertanya kepada salah seorang kiai di Gresik, itu mana, Jawa Timur itu kan. Ini ya kiai itu kan, saya mau bertanya, saya ini sudah banyak sekali melakukan dosa-dosa gitu kan. Bahkan mungkin hampir berbagai macam dosa itu sudah pernah saya lakukan gitu kan, kata dia. Bagaimana supaya saya bisa membersihkannya? Maka pesan sang kiai, ya tadi 3 hal yang disampaikan tadi, bahwa 2 yang akan kembali, 1 yang akan mengiring, yaitu amal ibadah. Dan ada ibadah yang walaupun kita sudah meninggal tetapi akan terus mengalir di dalam diri kita, yaitu ibadah amal jariah. Baik itu ilmu yang bermanfaat maupun harta yang bermanfaat. Yaitu dengan kalau kita punya harta berlebih, ya bangun masjid gitu kan, atau menyumbang di masjid, ataupun hal apapun yang mana ketika itu digunakan akan terus mengalir kepada orang tersebut. Sehingga Haji Johar ini langsung merespon, baik kalau begitu saya akan membangun masjid. Ya kalau dia uang berduit gitu kan, bangun masjid itu ya cukup dia dewek gitu kan. Dia mengeluarkan anggaran bangun masjid, bahkan mewakafkan tanah untuk mengelola masjid itu gitu kan. Kemudian di detik-detik beliau wafat gitu kan, mungkin sudah hidayah gitu kan, dia meninggal di bulan Agustus, di bulan Juli itu dia membuat wasiat bahwa 75% dari kekayaannya itu diwakafkan. Masya Allah gitu kan. 75% dari kekayaan dia itu diwakafkan, dan 25% itu yang diberikan untuk keluarganya gitu kan. Nah itu kisah nyata kalau ini gitu kan, di Gresik ini kan, yang punya pupuk Polowijo. Nah ini tentunya sebuah hidayah yang Allah berikan, bahwa hartanya digunakan untuk kebaikan yang akan bisa menjadi pembela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang terakhir, yang keempat, seorang menasehatkan untuk menghidupkan hati kita agar hati kita lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupan ini, yaitu ini diambil dari sebuah hadis yang dikisahkan
Jibril mendatangi Nabi Muhammad, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, yaitu sesungguhnya kata Jibril, tingginya pangkat seseorang itu, tingginya pangkat orang-orang beriman itu adalah menghidupkan waktu malam, gitu kan, dengan ibadah. Dan tingginya ibadah waktu malam itu lebih tinggi daripada tingginya pangkat keduniaan. Yang lebih tinggi apa dunia ini? Presiden mungkin, gitu kan. Nah, itu lebih tinggi jabatannya dibandingkan presiden, gitu kan. Kata malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tingginya pangkat seseorang, orang beriman, itu adalah menghidupkan waktu malam, yaitu qiyamul lail, menghidupkan sholat malam. Dan dengan kita menghidupkan waktu malam, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan menempatkan diri kita lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak menghidupkan waktu malam. Nah, jadi ini menjadi sebuah nasihat bagi kita semua untuk menjadi perenungan, jangan sampai kita melewatkan waktu malam dengan begitu saja. Dan waktu malam ini menurut para ulama itu dimulai dari setelah maghrib sampai subuh, gitu kan. Nah, itu waktu malam. Jadi di waktu malam itu ada 5 sholat yang bisa dilakukan, yang 2 wajib, yang 3 sunnah. Wajibnya itu isya dan subuh, ya kan. Sunnahnya itu tahajud, witir, dan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat yang sebelum subuh. Nah, jadi antara isya dan subuh, nah, itu dihitung sebagai waktu malam, gitu kan, yang hendaklah jangan sampai dilewatkan tanpa kita beribadah kepada Allah. Dan yang paling utama di antara waktu malam itu adalah sepertiga malam, yang mana sepertiga waktu malam itu adalah waktu yang eksklusif, gitu kan, waktu yang khusus mungkin, gitu kan. Yang mana doa-doa akan diistijabah, dan ibadah-ibadah yang dilakukan di sepertiga malam itu ibadah yang akan dibalas dengan pembalasan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, karena di hadis itu kalau sholat malam tidak bisa digambarkan lagi, ya. Ini tentang penggambaran sholat isya. Di hadis itu sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau kalian tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh, niscaya kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, gitu kan. Nah, cuman kan umumnya kita tidak tahu pahalanya, gitu kan. Seandainya Allah bukakan pahalanya sholat isya dan sholat subuh, maka orang itu akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, gitu kan. Kemudian kasih berita gembira kepada mereka yang berjalan di kegelapan malam, isya dan subuh, kelak di padang mahsyar, cahaya mereka lah yang paling terang. Subhanallah, gitu kan. Jadi bagi kita semua, orang-orang yang beriman, yang menghidupkan waktu malam, gitu kan, dia berjalan di kegelapan malam, melaksanakan sholat malam, isya dan subuh dalam hadis ini, maka Allah kelak akan menghidupkan cahaya mereka, menjadikan mereka itu cahaya yang paling terang di antara orang-orang. Istilahnya itu digambarkan padang mahsyar itu tempat yang gelap, gitu kan, seperti kuburan lah mungkin, ya. Jadi kambing hitam kegelapan, gitu kan. Itu ketika ada cahaya, itu akan nampak sekali, gitu kan. Cahaya, apalagi katakanlah cahaya itu korek mungkin kan. Ada lagi bawa obor, itu tentunya lebih besar dari korek cahayanya, gitu kan. Walaupun dia seberkas korek, ketika dia berada di dalam cahaya, yaitu itu sudah menjadi penerang, gitu kan. Nah, menjadi jalan petunjuk, gitu kan. Nah, begitupun orang-orang yang senantiasa menghidupkan waktu malam, itu Allah akan menjadikan dirinya itu terang ketika di padang mahsyar, seperti obor tadi,
seperti korek tadi, ya kan? Dan itu akan menjadikan kita selamat ketika menapaki hari penghisapan, gitu kan. Kemudian ada lagi sebuah hadis, pada bagian waktu malam bangunlah, sujudlah dan kerjakanlah waktu sholat tahajud sebagai pahala tambahan bagi kalian. Semoga Allah tempatkan kalian pada tempat yang terpuji. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis, bahkan waktu malam ini, tahajud ini, kalau bagi Nabi dan orang-orang yang soleh itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, jadi bagi orang-orang para pewaris Nabi, mungkin kayak ulama, gitu kan, kiai-kiai, itu mereka mendawamkan sholat malam, gitu kan. Jadi ya wajar, kadang-kadang ada kiai, mungkin kita melihat ada kiai yang ya walaupun kita lihat diam tapi nampak kewibawaannya, gitu kan. Itu barangkali memang dia mengasahnya dengan menghidupkan waktu malam, gitu kan. Tapi bagi kiai-kiai yang cinta dunia, ya nampak redup cahayanya, gitu kan. Cenderung jadi kan tentunya menghidupkan waktu malam, gitu kan, itu pahalanya sangat tak terhingga, gitu kan. Apalagi tentang pahala tahajud, gitu kan. Siapa yang sholat, nah ini ada lagi pahala apa ya? Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat sunnah setengah malam, gitu kan. Ini. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat tahajud semalam suntuk. Nah, jadi yang sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat setengah malam. Tetapi bagi siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat tahajud semalam suntuk. Nah, jadi pahalanya, apalagi pahalanya sholat tahajud, itu tentunya lebih dahsyat lagi. Lebih. Nah, ya itu tadi balasannya juga luar biasa, gitu kan. Nah, maka terakhir ibadah witir itu sholat untuk penyempurna. Ya bahasanya itu penyempurna karena Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil. Itu dalam sebuah hadis diriwayatkan. Malam ditutup dengan witir, siang pun ada ganjilnya, gitu kan. Siang itu ditutup dengan ganjil, tapi sholat waktu, yaitu maghrib. Maghrib itu kan 3 rakaat, itu sebagai penutup waktu siang, gitu kan. Dan itu juga ganjil, gitu kan. Nah, jadi itu nasihat-nasihat yang bisa mengingatkan kita semua agar menjadikan hati kita ini senantiasa bersih dan hidup, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita, menjalani kehidupan kita itu dengan lebih mengedepankan hati dan mengendalikan nafsu. Sehingga apapun tindakan, perbuatan yang kita lakukan itu akan senantiasa penuh dengan pertimbangan, penuh dengan dampak yang ditimbulkan, dan tentunya itu semuanya dinisbatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita hanya kepada Allah, gitu kan. Perbuatan yang kita lakukan itu kita niatkan mengharapkan ridha Allah, gitu kan. Kemudian hidup kita isi waktu kita dengan senantiasa mengingat Allah dan untuk lebih mengangkat derajat kita. Jadi naiknya tingkat tingginya status sosial seseorang itu, tingkat tingginya status derajat seseorang itu bukan dari tingkat status sosialnya, gitu kan. Bukan dari status banyaknya hartanya, bukan dari status apa istilahnya itu, banyak ilmunya, ilmu dunia, gitu kan. Tetapi dari kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat sejarah, kita lihat riwayat, siapa orang-orang yang paling tercatat di dalam sejarah?
ataupun yang paling diingat apa istilahnya itu ya, dalam hal apapun gitu kan. Terutama dalam hal kebaikan, itu adalah orang-orang yang memang bukan apa maksudnya tadi, bahwa jejak-jejak langkah kita itu akan dicatat baik yang baik maupun yang buruk gitu kan. Dan tentunya kita berharap waktu kita, hidup kita ini itu tercatat catatan yang baik. Nah, seperti yang baik itu ya kisah-kisah Nabi, Rasul, para sahabat, kan, para pahlawan-pahlawan, para pejuang, itu kan catatan-catatan jejak langkah kaki yang baik. Begitupun perbuatan-perbuatan yang buruk juga tercatat, gitu kan. Yaitu Fir'aun, Qarun, gitu kan. Nah, kemudian apalagi itu pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi tindakan-tindakan yang buruk itu pun akan tercatat dalam sejarah. Belum lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini, orang mengingat kita dengan keburukan kita. Orang mengingat kita dengan kejelekan kita. Tetapi hendaklah kita meninggalkan dunia ini dengan senantiasa orang mengingat kebaikan-kebaikan kita. Orang mengingat tindakan-tindakan kita ataupun catatan-catatan kebaikan yang sudah kita torehkan. Apapun itu, sekecil apapun, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.